Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Bimbingan Belajar Ar-Royhan. Kali ini kita akan melengkapi series pembahasan OSN Kota 2024 SNMPTN Matematika Part 10. Dan bagi teman-teman yang ingin berlangganan program membership, kami memiliki 3 program sebagai berikut. Ada juara OSN tingkat sekolah hanya Rp9.900 dengan fasilitas prioritas dalam membalas komentar. Ada juara OSN tingkat kabupaten hanya Rp29.900 dengan fasilitas video eksklusif khusus pelanggan, dan juga ada juara OSN tingkat provinsi dengan keuntungan video eksklusif khusus pelanggan. Bagi teman-teman yang tertarik silakan menghubungi admin ya. Dan juga bagi teman-teman yang memiliki keinginan untuk mencari pelatihan rutin persiapan OSN Kota 2025 SNMPTN dapat menghubungi admin di nomor WhatsApp berikut. Dengan hanya Rp550.000, teman-teman sudah mendapatkan 8 kali pertemuan setiap bulannya. Terbuka untuk teman-teman kelas 6, 7, dan 8. Bagi teman-teman yang tertarik, silakan mendaftar ya. Oke, kita coba dengan soal nomor 19. 4 bilangan asli kurang dari 10. Jadi kita highlight yang penting ya. Kurang dari 10 memiliki rata-rata, median, dan modus tunggal yang membentuk 3 bilangan asli berurutan. Jika A adalah jumlah terkecil yang mungkin dari 4 bilangan tersebut dan B adalah jumlah terbesar yang mungkin dari 4 bilangan tersebut, maka nilai dari A tambah B adalah Pertama-tama, tanpa mengurangi keumuman, kita misalkan keempat angka itu adalah A, B, C, D dengan A kurang dari sama dengan B, kurang dari sama dengan C, kurang dari sama dengan D. Selanjutnya kita definisikan rata-rata itu adalah R, median atau nilai tengah itu adalah T, dan modus atau nilai yang paling sering muncul adalah M. Nah, di sini teman-teman ada perkataan yaitu modus tunggal. Nah, kami mendefinisikan modus tunggal adalah modus yang hanya satu kali aja gitu. Jadi di antara data-data ini modusnya hanya satu gitu. Hanya satu data yang frekuensinya paling banyak. Jadi nggak ada 2 data yang frekuensinya sama gitu teman-teman. Nah, dalam hal ini kita bagi kasus dulu dari kemungkinan ini. Misalnya kasus pertama, kalau misalnya ABCD berbeda gitu ya. ABCD berbeda, nggak ada yang sama satupun. Bermakna apa? Bermakna A kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D. Maka modus dari data ini adalah semua angka tersebut. Jadi M-nya itu ada A, B, C, dan D gitu. Nah, ini menyalahi definisi yang telah kita tetapkan gitu ya. Modus tunggal adalah data yang hanya memiliki satu nilai modus aja. Nah, berarti untuk kasus ini tidak memenuhi. Saya tulis saja TM untuk tidak memenuhi gitu ya, teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke kasus berikutnya. Bagaimana kalau semua data ini sama gitu? Jadi A sama dengan B, sama dengan C, sama dengan D. Saya misalkan nilainya adalah K gitu ya. K, dan K gitu. Dan kita tahu nilai rata-rata, median, dan modus membentuk 3 bilangan berurutan. Pertama-tama kita cek satu persatu. Untuk rata-rata dari data ini udah jelas ya, K plus K plus K plus K per 4 hasilnya K gitu ya. Untuk median juga udah jelas, mediannya apa? Di antara B dan C, berarti K plus K per 2 atau K. Nah, dari sini aja teman-teman udah lihat, ini berkontradiksi, karena R sama dengan M gitu ya, R sama dengan M. Sementara seharusnya R, M, dan K itu tidak sama. Jadi kontradiksi ya. Kontradiksi dengan apa? R tidak sama M. Maka ini tidak memenuhi gitu. Kasus ini tidak punya solusi. Selanjutnya kita coba dengan kasus misalnya 3 aja yang sama diantaranya. Nah, ini ada 2 kemungkinan. Bisa aja A sama dengan B sama dengan C tapi kurang dari D. Nah, kasus ini kita misalkan yang sama nilainya K gitu ya. Nah kita lihat teman-teman, di sini nilai modusnya, nilai mediannya itu adalah antara K dan K, yaitu K. Dan untuk nilai modusnya juga K. Nah, sehingga kita tahu di sini T sama dengan M, gitu ya.
T sama dengan M. Nah, ini juga menyalahi, kontradiksi ya. Seharusnya T tidak sama dengan M. Jadi kita state aja di sini ya. Jadi bukan K. R itu harusnya tidak sama dengan T, tidak sama dengan M. Karena apa? Karena membentuk 3 bilangan asli berurutan. Oke, kontradiksi ya untuk kasus ini. Nah, kasus kedua yaitu ketika A kurang dari B sama dengan C sama dengan D. Saya bisa tulis A kurang dari K sama dengan K sama dengan K gitu ya. Nah, dari sini teman-teman juga bisa lihat mediannya adalah antara B dan C, yaitu K doang gitu ya. Dan modusnya masih tetap K. Nah, dengan langkah yang sama di atas, kita dapat T sama dengan M. Masih kontradiksi ya, dengan alasan yang sama. Oke, nah, jadinya untuk kasus ini kontradiksi. Oke. Selanjutnya, kita highlight lagi poin-poin yang penting ya. Karena nggak cukup tadi poin-poinnya. Oke, ini dan ini gitu ya. Nah, kita coba bagaimana kalau misalnya dua aja data yang sama gitu ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita coba kalau misalnya A sama dengan B tapi kurang dari C kurang dari D. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat, saya misalkan ini K kurang C kurang dari D gitu ya. Nah, kita punya untuk nilai tengahnya yaitu apa? K plus C per 2. Untuk modusnya kita punya K, nilai paling sering muncul ya, dan juga untuk rata-ratanya kita punya 2K plus C plus D per 4. Oke, selanjutnya coba teman-teman bandingkan satu per satu angka-angka ini. Untuk M dengan T gitu ya, kita tahu K plus C per 2 ini pasti kurang dari lebih dari K plus K per 2. Kenapa? Karena C lebih dari K gitu ya. Oke, efeknya C lebih dari K berakibat ini sama dengan K. Nah, sehingga saya dapat menyimpulkan apa? Si T itu lebih dari M. Paham ya teman-teman? Oke, selanjutnya coba kita bandingkan yang ini dengan yang ini. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini 2K tambah C tambah D per 4 itu sebenarnya sama aja dengan K tambah C tambah K tambah D per 4 gitu ya. Nah, karena D lebih dari C, saya bisa tulis ini lebih dari K tambah C plus K tambah C per 4. Nah, ini kan K tambah C tambah K tambah C ini sama aja 2K tambah C per 4 gitu ya. Atau K tambah C per 2. Nah, ini berakibat apa? Berakibat si R ya. Si R lebih dari yang ini, lebih dari nilai T gitu. Sehingga kita dapat simpulkan apa? Kita dapat simpulkan R lebih dari T dan lebih dari M. Kesimpulannya seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, dari sini karena ini bilangan berurutan, kita tahu tadi M itu sama dengan K gitu ya. Nah, M itu sama dengan K, jadinya ini K. Nah, si T kita tulis aja K tambah 1 dan si R K tambah 2 gitu ya. Oke, nah dari sini teman-teman kita bisa definisikan lagi kemungkinan tadi. Jadinya kan kita punya K tambah C per 2 atau T itu sama dengan K tambah 1 gitu ya, karena nilai mediannya K tambah 1. Oke, kita kali silang, kita dapat K tambah C sama dengan 2K plus 2. Oke, berakibat apa? Kalau kita kurangin C sama dengan 2K kurang K, K plus 2. Oke, kita udah dapat nih C dalam K. Selanjutnya kita cari D gitu ya. Nah, kita masukin lagi 2K plus C plus D per 4 itu sama dengan apa? K plus 2. Nah, masukin nilai tadi, kita masukin nilai C dengan K plus 2, kita dapatkan 2K plus K plus 2 plus D itu sama dengan 4 kali K plus 2, 4K plus 8. Oke, dengan sedikit mengurangi, kita dapatnya apa?
tertulis di sini aja 3K tambah 2 plus D sama dengan 4K plus 8 gitu ya. Oke, nah didapat D sama dengan K plus 8 kurang 2, 6, 4K kurang 3K, K gitu ya. Nah oke, kita punya data-data ini adalah, jadi ABCD kita udah punya nih, yaitu K, apalagi K plus 2 dan K plus 6. Nah selanjutnya kita bisa konstruksi angka nih dari yang terkecil dan terbesar untuk A. Jadi kita misalkan jumlahnya itu S min dan S max ya. Nah misalnya A itu S min ya, jadi A itu berlaku ketika jumlahnya sekecil mungkin. Nah bilangan ini kan bilangan kurang dari 10 semuanya, berarti kita dapat jumlah terkecil saat, atau gini dulu deh, nah si A plus B plus C plus D ini kan pastinya K plus K plus K plus 2 plus K plus 6 adalah 4K plus 8 gitu ya. Maka A itu didapat saat K paling kecil. K paling kecil itu ya apa? Ya 1 ya. Nah dapatnya 4 kali 1 plus 8 yaitu 12. Sedangkan si B itu di sini ya, saya tulis A K sama dengan 1 sama dengan 12. Sedangkan B itu didapat saat K sama dengan apa? Ya, kita cek untuk K plus 6, nggak mungkin kan K sama dengan 10 kita masukin. Yang jelas K plus 6 itu harus kurang dari sama dengan 10, berarti si K kurang dari sama dengan 4. Jadinya kita bisa pakai saat K sama dengan 4 gitu. Oke, jadinya saat K sama dengan 4, ini 4 kali 4 tambah 8, 4K plus 8, 4 kali 4, 16 tambah 8, 24. Oke, kita simpan. Di sini kita dapat jadinya A plus B sama dengan 12 plus 24 adalah 36. Oke, tapi sebenarnya kayaknya kita, oh ya, kayaknya ini nilai gabungan semuanya ya. Jadi untuk A terkecil 12 kita simpan untuk kasus ini 12, dan B terbesar adalah 24 untuk kasus ini. Kita simpan dulu nilai berikut ya. Kita lanjut lagi untuk kasus lainnya. Mungkin ini akan saya hapus. Teman-teman bisa nantinya bisa melihat rekamannya ya. Nah kita hapus dulu karena space kita sangat terbatas gitu ya. Oke, kita simpan data yang tadi. Oke, selanjutnya kita coba kalau misalnya tadi kan A sama dengan B kurang dari C kurang dari D sudah ya. Oke, sekarang bagaimana kalau misalnya A kurang dari B sama dengan C kurang dari D? Nah, jadinya kita misalkan ini A kurang dari K sama dengan K kurang dari D. Nah, teman-teman bisa lihat di sini teman-teman bisa lihat di sini mediannya adalah K, gitu ya. Mediannya adalah K dan modusnya juga adalah K, gitu. Nah, sehingga di sini T sama dengan M. Kontradiksi lagi ya. Kontradiksi dengan apa? Dengan T tidak sama dengan M, sama seperti kasus-kasus sebelumnya. Berarti dari solusi ini kita dari kasus ini kita nggak punya solusi. Oke, berarti kasus ini kita skip. Bukan di skip ya, nggak punya solusi. Oke, kita sudah selesai meninjaunya. Dan selanjutnya kemungkinan terakhir yaitu apa? A kurang dari B kurang dari C sama dengan D. Nah, saya bisa tulis A kurang B kurang K sama dengan K, gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini untuk kita mulai tinjau dari modusnya itu K, udah jelas ya, nilai paling sering. Terus nilai tengahnya itu apa? B plus K per 2 gitu ya. Dan juga rata-ratanya apa? A plus B plus K plus K 2K per 4. Nah, dengan langkah yang sama seperti kasus ini, kita banding-bandingin dulu gitu ya. Nah, kita lihat teman-teman, si M dengan K gitu ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini B plus K atau nilai T tadi, B plus K per 2 nilai T ini ya, itu kan B itu kurang dari K gitu ya. Nah, B ini kan kurang dari K, berarti saya bisa tulis gini. Nah, ini T ya. Oke. Sama dengan K plus K 2K per 2, yaitu K.
Nah, berarti di sini apa? T kurang dari K kesimpulannya. Gitu. Sorry, T kurang dari M gitu ya. Iya, karena M-nya kan ini juga M ya, gitu ya. Nah, berarti T kurang dari M. Oke, jadi median kurang dari modus. Nah, selanjutnya kita bandingkan lagi rata-rata dengan median. Nah, teman-teman bisa lihat A plus B plus 2K per 4 ini sama aja dengan apa? Dengan A plus K plus B plus K per 4. Nah, teman-teman bisa lihat juga kalau misalnya A itu kan kurang dari B. Jadinya bisa tulis gini. Oke, bisa ya. Terus teman-teman tahu B plus K tambah B plus K itu kan sama aja dengan 2B plus K. Jadi per 4. Nah, ini sama aja dengan apa? Coret 2-nya. Jadinya sama aja dengan B plus K per 2. Oke, gitu ya. Ini tadi tanda kurang ya di sini ya. Nah, sehingga ini kan sama dengan T. Kita dapat kesimpulan juga R kurang dari T. Gitu. Nah, dapatnya apa kesimpulannya di sini? R kurang dari T kurang dari M. Nah, selanjutnya saya bisa definisikan, berarti si R itu sama dengan si M ini kan sama dengan K ya. M kan sama dengan K, maka T itu K kurang 1 dan R itu apa? K kurang 2. Oke, kita simpan definisi ini. Oke, terus kita lanjut lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kita tinjau sama seperti proses yang tadi di sini, gitu ya. Nah, jadinya kita punya B plus K per 2 atau T itu sama dengan K kurang 1. Nah, kita kali silang dapat B plus K itu sama dengan 2K kurang 2, gitu ya. Oke, sehingga kita dapat B sama dengan K kurang 2, gitu. Kemudian kasus berikutnya, si R itu kan sama dengan A plus B plus 2K per 4, gitu ya. Ini sama dengan K kurang 2, gitu. Nah, kita masukkan juga B dengan K kurang 2, gitu ya. Jadi A plus K kurang 2 plus 2K sama dengan 4 kali K kurang 2, 4K kurang 8. Nah, nanti teman-teman bisa dapat dengan mengurangkan A sama dengan K kurang 6, gitu. Sehingga kita punya ABCD itu apa? K kurang 6, K kurang 2, K, dan K. Oke, selanjutnya kita tes nilai jumlahannya gitu. Jadi A plus B plus C plus D di sini adalah K kurang 6 tambah K kurang 2 tambah K 4K kurang 8. Nah, maka A-nya berlaku saat ambil nilai terkecil. Jadi saat itu apa? Saat K kurang 6 itu harusnya lebih dari sama dengan 1 atau K lebih dari sama dengan 7. Berarti K sama dengan 7 gitu ya. Nilai minimumnya saat K sama dengan 7. Nah, kita dapat ini sama dengan 4 kali 7 kurang 8. Hasilnya adalah 20. Oke. 20 ya. Kemudian untuk B-nya berlaku saat apa? Saat nilai maksimum ya, berarti saat K sama dengan 10 gitu ya, kan nggak ada batasan untuk K di sini sama dengan 10. Nah, B sama dengan K sama dengan 10 dapatnya 4 kali 10 kurang 8, jadinya 40 kurang 8, 32. Nah, jadinya kita bisa dapat di sini nilai paling minimum adalah 12 dan nilai paling maksimum adalah 32, sehingga nilai dari A plus B adalah 12 plus 32 adalah 44. Jadi jawabannya adalah D. Bagaimana teman-teman? Sudah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Bagi teman-teman yang mencari rekomendasi buku OSN Matematika yang bagus, dapat menghubungi admin di nomor WhatsApp berikut atau langsung mengunjungi website kami di link berikut. Oke, selanjutnya kita coba soal berikut, soal nomor 20. Bilangan-bilangan AB 456, 9, 11, 12, 18, 20, dan 24 ini ya, akan diletakkan pada 4 lingkaran dan 5 persegi yang disusun dalam satu baris sebagai berikut. Setiap bilangan harus digunakan tepat satu kali dan diletakkan di tempat yang berbeda. Selain itu, bilangan pada setiap lingkaran harus merupakan hasil penjumlahan dari dua bilangan pada persegi yang berada tepat sebelah kiri dan kanannya. Jika X adalah bilangan pada persegi paling kiri dan Y adalah bilangan pada persegi paling kanan, maka nilai terbesar yang mungkin dari ekspresi Y adalah, oke,
Saya sudah gambar bantuan ya. Coba kita highlight ulang bagian-bagian yang penting. Harus ada persegi gitu ya. Oke. Nah, dan juga tepat 1 kali ya. Akan di tempat yang berbeda. Oke, pertama-tama teman-teman, kita udah tahu angka-angka ini di sini X, di sini Y ya, gitu. Saya coba misalkan di sini A, di sini B, di sini C. Sehingga saya punya, kita warna berbeda. Ini X plus A, ini A plus B, ini B plus C, dan ini C plus Y. Oke. Nah, kalau saya jumlahin teman-teman angka-angka ini, kita punya apa? X plus A plus A plus A plus B plus B plus B plus C plus C plus C plus Y ini sama dengan apa? Sama dengan 2X plus 2Y plus 3A plus 3B plus 3C. Nah, di satu sisi teman-teman, ini sama aja dengan apa? Jumlah semua angka-angka ini, ya kan? 4 tambah 5 tambah 6 tambah 9 dan seterusnya sampai tambah 24 gitu ya. 4 tambah 5 tambah 6 tambah 9 tambah 11 tambah 12 tambah 18 tambah 20 tambah 24. Hasilnya berapa sih? Hasilnya adalah kehapus. Hasilnya adalah 109 gitu ya. Oke. Nah, kita punya clue di sini. Jadinya apa? 2X plus Y plus 3A plus B plus C itu sama dengan 109 gitu. Paham ya teman-teman ya? Nah, sekarang saya coba tulis clue ini di atas gitu. Oke. Jadinya kita punya 2X plus Y plus 3A plus B plus C itu sama dengan 109. Nah, di sini kita dapat memilih nilai-nilai X plus Y dari 4 opsi yang ada ini. Nah, gitu ya teman-teman. Mumpung soalnya pilihan ganda gitu kan. Nah, coba kalau misalnya saya tulis A plus B plus C ini kan sama aja dengan 109 kurang 2 kali X plus Y gitu ya. Pertama-tama kita coba dulu nih. Bagaimana kalau X plus Y-nya sama dengan 44, opsi D gitu ya. Nah, berarti kita dapat apa? 3A plus B plus C sama dengan 109 kurang 2 kali 44. Hasilnya adalah 21 ya. Nah, atau A plus B plus C itu sama dengan 7. Tapi teman-teman, kita tahu A plus B plus C itu kan harusnya lebih dari sama dengan 4 plus 5 plus 6. Nah, atau 15. Kontradiksi ya dengan yang di atas. Gitu ya, kontradiksi. Ini kan minimal 15, tapi di sini 7 nilainya masih di bawah dong dari 15, maka nggak ada solusi dalam kasus ini. Nah, berarti opsi D tidak mungkin gitu ya. Opsi D salah gitu ya. Oke, kita coba opsi C, 42. Kita coba, berarti 3A plus B plus C sama dengan 109 kurang 2 kali 42. Hasilnya berapa? 85 gitu ya. Nah, teman-teman lihat, 3 kali ini 85, harusnya kan 3 membagi 85, tapi kan 3 nggak membagi 85, jadinya kontradiksi gitu ya. Ya, berarti nggak ada solusi di kasus ini gitu. Nah, kita coba lagi kasus ini nggak mungkin, kita coba lagi 38. 3A plus B plus C itu sama dengan 109 kurang 2 kali 38, hasilnya berapa? Hasilnya 33. Berarti A plus B plus C itu sama dengan 11. Nah, teman-teman ingat juga yang tadi kan udah kita bahas, ini lebih dari sama dengan apa? 4 plus 5 plus 6, 15. Masih kontradiksi ya, karena ini harusnya lebih dari 15, bukan 11 gitu ya. Jadinya kontradiksi, nggak ada solusi dalam kasus ini gitu. Oke, jadi B salah. Nah, mungkin langsung kita pilih aja yang benar A, tapi coba kita buktikan ya. 3A plus B plus C itu sama dengan 109 kurang 2 kali 32. Ini hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 45. Nah, artinya A plus B plus C itu sama dengan 15. Kemungkinan yang cocok adalah A plus B plus C itu 4 plus 5 plus 6. Cocok ya? Nah, sekarang coba kita isi gitu ya. Jadi di sini 4, sini 5, di sini 6. Nah, sekarang X plus Y itu kan sama dengan 32.
kemungkinan 32 yang memungkinkan di sini yaitu apa? 12 tambah 20 gitu ya. Nah, saya coba tulis di sini 20, di sini 12 gitu ya. Nah, tinggal kita lihat lingkaran itu 20 tambah 4, 24, 4 tambah 5, 9, 5 tambah 6, 11, 6 tambah 12, 18. Nah, ada semua ya angka-angka ini ya. Nggak ada yang tidak ada di list ini. Nah, terbukti ya. Jadi jawaban yang benar adalah 32 gitu teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang mencari rekomendasi paket prediksi pembahasan OSNK 2025 juga dapat mengunjungi toko kami di sini atau langsung menghubungi admin di nomor WhatsApp berikut. Dan juga bagi teman-teman yang mempersiapkan diri untuk mengikuti KSM Kompetisi Sains Madrasah juga dapat menghubungi admin untuk membeli PDF-PDF kami. Nah, teman-teman jangan lupa subscribe akun kami dan jangan lupa like dan share. Terima kasih.